warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Universitas UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan segera mempresentasikan tugas UAS semester, yaitu yang langsung saja saya akan membacakan ayat, yaitu surat Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumi dhi masghobah yatiman dha makrobah au miskinan dha matrobah summa kana minnal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Ya, pada penafsiran pertama, yaitu yang lebih jelasnya tafsir Quraish Shihab, yaitu Al-Misbah. Pada bagian pertama surat Al-Balad itu sebenarnya Allah menjelaskan, Allah itu memerintahkan bahwa manusia diciptakan itu mempunyai 3 misi penting. Yang pertama yaitu sebagai hamba, harusnya kita harus patuh dan tunduk terhadap rambu-rambu agama, yaitu menurut dalam garis besar agama. Terus yang kedua, kita sebagai khalifah atau pemimpin umat, seharusnya kita menjelaskan pesan-pesan ilahiyah. Terus yang ketiga, kita sebagai pemakmur kekayaan alam, kita seharusnya itu bisa melestarikan dan mengacu kepada hamba-hamba yang telah digariskan oleh Allah, mengacu kepada rambu-rambu yang telah digariskan oleh Allah. Terus untuk kita merealisasikan ketiga misi tersebut, seharusnya kita bisa memahami dan memaklumi apa sih itu arti kehidupan yang sesungguhnya. Terkadang orang itu kan tidak bisa memikirkan dan tidak bisa mensyukuri apa yang telah dikaruniai oleh Allah. Terus kemudian setelah kita bisa memahami dan memaknai apa sih kehidupan yang sebenarnya itu, kita juga harus komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran. Dan setelah itu kita harus juga konsisten terhadap apa yang telah dicapai dalam kehidupan ini, yaitu ketakwaan dan keimanan kita. Terus kemudian setelah itu, dengan kita memahami komitmen dan konsisten, terus kita harus juga bertekad terhadap kemauan kita, untuk kuat, bahwa kita senantiasa berkorban dan berjuang demi kehidupan yang benar, yaitu yang hakiki. Yaitu karena sesungguhnya hidup ini adalah ujian dan perjuangan. Kebanyakan seharusnya, namun tidak, seorang itu dalam menghadapi kehidupannya itu tidak sama, dalam menghadapi hidup dan kehidupannya itu tidak sama. Terus kemudian ada sebagian orang yang hanya memahami kehidupan itu melalui alur kehidupannya, tetapi tidak bisa memaknai kehidupan tersebut. Manusia yang bisa memahami misi arti kehidupan yang sesungguhnya, tentu dia akan bertahan dalam puncak keimanan dan ketakwaannya, yaitu salah satunya dia bertakwa kepada Allah. Dia rendah hati dan tidak sombong terhadap sesama umat manusia. Ya, pada tafsir kedua kami akan menjelaskan tentang tafsirannya dari Nurul Quran. Bagian pertama dalam surat Al-Balad menjelaskan penafsirannya, yaitu sumpah penting
yang menunjuk kepada kehidupan manusia di dunia ini itu tidak penuh dengan senantiasa itu penuh dengan kerja keras dan perjuangan, tetapi dalam rangka untuk menyiapkan kehidupan yaitu dalam kesulitan-kesulitan dan tekanan-tekanan, karena hendaknya manusia itu bisa memaklumi dan memahami dan tidak mengharapkan kedamaian dan kenyamanan yang secara mutlak di dunia saja, tetapi kenyamanan dan kedamaian itu akan nyata di kehidupan akhirat nanti. Terus bagian yang kedua dalam penafsiran surat Al-Balad yaitu memberikan gambaran tentang karunia-karunia Allah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah. Terus kemudian penafsiran yang ketiga pada bagian ketiga yaitu ketidakbersyukurannya manusia terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagian yang terakhir yaitu tentang pembagian dua golongan, yaitu golongan kanan dan kiri, yaitu golongan kanan dan kiri itu merupakan golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian golongan kiri yaitu golongan orang-orang yang kafir dan para pendosa. Tafsir kedua yaitu tafsir Nurul Quran. Pada bagian pertama, surat Al-Balad itu menjelaskan bahwa sumpah penting yang menunjuk kepada kehidupan manusia, bahwa kita harus senantiasa bekerja keras dan penuh perjuangan dalam rangka menyiapkan tekanan-tekanan dan kesulitan-kesulitan yang kita alami di dunia ini. Karena hendaknya manusia itu memaklumi dan memahami bahwa kehidupan di dunia ini tidak mutlak damai dan tenang, yaitu sebab kedamaian dan ketenangan itu hanya bisa kita dapatkan di kehidupan mendatang yaitu akhirat. Kemudian bagian yang kedua yaitu memberikan gambaran tentang sejumlah karunia Allah yang berlimpah untuk manusia. Terus bagian yang ketiga yaitu tentang ketidakbersyukurannya manusia terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, seperti mata, lidah, dan telinga, tetapi beliau tidak bisa memanfaatkannya. Terus kemudian bagian keempat yaitu diuraikan manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan merupakan golongan orang-orang yang beriman, dan golongan kiri adalah golongan orang-orang yang kafir dan para pendosa. Tafsir ketiga yaitu tafsir Ibnu Katsir. Pada bagian pertama surat Al-Balad menjelaskan yaitu bentuk penolakan terhadap orang-orang kafir, yaitu mereka bersumpah di kota Mekah bahwa orang baik itu dalam keadaan halal ataupun dalam keadaan sedang berihram itu dihalalkan untuk berperang di siang hari. Kemudian selanjutnya dalam bagian yang kedua yaitu dijelaskan mengenai gambaran-gambaran manusia di dunia itu dalam keadaan susah payah dan sulit dalam menjalani kehidupannya. Dan bagian ketiga yaitu diuraikan mengenai penjelasan jalan yang mendaki lagi sukar itu yang seperti apa, yaitu jalan orang-orang yang melepaskan budak dari perbudakan. Terus kedua yaitu jalan orang yang memberi makan di hari kelaparan. Terus kemudian tafsiran yang terakhir yaitu dijelaskan mengenai dua pembagian golongan yang sudah dijelaskan pada tafsiran yang pertama dan kedua, yaitu golongan orang-orang kanan dan golongan orang-orang kiri. Golongan kanan adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian golongan yang kiri adalah orang-orang yang kafir dan para pendosa. Disebutkan dalam penafsiran Ibnu Katsir bahwa golongan orang kanan itu disebut Ashabul Maimanah dan golongan kiri adalah disebut Ashabul Masy'amah. Ya, mungkin adalah ini sedikit penafsiran dari beberapa penafsiran. Apabila ada kata yang tidak sesuai dengan penafsiran yang sebenarnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.